Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dan kita semua pasti dalam keadaan sehat karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penampilan rohani orang beriman. Penatua Gabriel Ingkiriwang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Saudara-saudara terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas anugerah Tuhan di pagi yang indah ini. Ketika kami akan beraktivitas, kami akan landaskan semuanya dengan firman Tuhan yang akan kami dengar. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu agar hidup kami memancarkan sinar kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini, tentu saja dengan harapan kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh semangat dan sukacita. Saudara terkasih, mari sebelum kita memulai aktivitas dan kegiatan hari ini, kita mulai dengan mendengarkan pesan firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Kitab Yakobus pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Tema kita pada pagi hari ini adalah penampilan rohani. Saudara terkasih, seorang pria muda dikenal karena penampilannya yang sangat menarik. Sehari-hari gayanya keren. Ia selalu memakai jas, kemeja, dan dasi dengan style yang berkelas. Rambutnya selalu tersisir rapi. Paras wajahnya pun dapat dikatakan sangat good looking. Dan karismanya dan pesonanya ketika berbicara sangat charming, menawan. Sehingga tidak heran kalau banyak wanita yang naksir dan selalu ingin dekat dengannya. Namun secara misterius, satu demi satu wanita yang berkencan dengannya selalu saja hilang, tidak pulang kembali ke rumah. Suatu saat pemuda ini ditilang oleh polisi karena mengemudi terlalu kencang. Tak disangka polisi menemukan banyak senjata tajam, tali, penutup kepala, dan benda-benda aneh lainnya di dalam mobil. Akhirnya ia pun ditangkap dan jejak kriminalnya pun terungkap. Itu adalah kisah dari Ted Bundy, seorang pembunuh berantai asal Vermont, Amerika Serikat yang terkenal karena memakan korban 100 lebih wanita yang berkencan dengannya. Don't judge the book by its cover. Sebuah peribahasa yang sudah sangat umum dan sering kita dengar, yang juga menjadi highlight dari penulis ayat firman Tuhan di pagi ini. Rasul Yakobus dalam perikop ini sangat mengecam bagaimana perilaku jemaat yang seringkali hanya memandang orang dari apa yang kelihatan mata. Jemaat yang kaya dan berpenampilan wah akan diutamakan, sementara yang miskin dan berpenampilan seadanya malah disuruh duduk di bawah. Hal ini tentu saja adalah noda bagi keadilan, khususnya yang berada di komunitas gereja. Yakobus pun mengungkapkan bahwa perilaku yang demikian bukanlah cerminan iman sejati kepada Allah. Orang yang beriman seharusnya tahu bahwa dalam 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan tidak melihat pada hal-hal yang dilihat manusia. Seorang pria melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat ke hati. Ketidakadilan yang timbul di dalam perbedaan sikap hanya berdasarkan penampilan tentu saja sangat jauh dari implementasi iman itu sendiri. Orang yang mengaku beriman namun hanya memandang penampilan adalah iman yang mati karena tidak berbuah di dalam perbuatannya. Saudara terkasih, perilaku seperti inilah yang kemudian juga menjadikan banyak orang berpikir untuk mengutamakan penampilan hanya agar dipandang sesama. Pencitraan pun kemudian menjadi suatu hal yang lumrah, bahkan di dalam lingkungan gereja sekalipun. Yang diutamakan adalah bagaimana kita menampilkan diri kita agar dihormati dan dipandang. Saudaraku, mari melihat dengan sudut pandang kebenaran bahwa orang beriman tidak ditampilkan dari apa yang dipakai, apa yang dikenakan, apa yang terlihat di kehidupan nyata ataupun dalam dunia modern ini, apa yang terlihat di sosial media.
Iman yang benar dan sejati akan tampak jelas lewat pikiran, perkataan, ucapan, tingkah laku, dan perbuatan, serta bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Kebiasaan memandang muka adalah sesuatu yang dikecam oleh Rasul Yakobus di dalam gereja segala zaman, karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Mari saudaraku, rubah pola pikir kita, bahwa ciri khas seorang Kristen sesungguhnya nampak dari terang kasih yang dapat kita terapkan bagi sesama kita. Maka mari hendaknya kita amalkan iman kita kepada Tuhan Yesus dengan tidak membeda-bedakan sesama kita atau berusaha tampil melebihi kemampuan kita demi diakui orang. Namun hendaklah iman itu kita baktikan dengan perbuatan kasih yang tanpa memandang muka dan apa yang kelihatan mata. Maka itulah iman yang sejati, yang selaras dengan ucapan dan perbuatan kita terhadap sesama. Penampilan rohani di atas penampilan jasmani. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam surga, kembali pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur atas berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kembali kami rasakan bahwa kekuatan iman serta pengharapan dianugerahi di dalam kehidupan kami, diperbaharui setiap pagi. Dan pagi hari ini pun kami telah menerima berkat yang sungguh indah lewat pesan firman Tuhan yang mengingatkan kami agar di dalam kehidupan kami memakai kacamata rohani untuk melihat dan memperlakukan sesama kami tidak dari apa yang kelihatan mata, namun sesuai dengan iman. Kami selaraskan juga dengan ucapan dan perbuatan bahwa kami akan selalu menjadi berkat dan menampakkan kasih bagi sesama. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal dalam kehidupan kami dan dapat kami terapkan di dalam kami menjalani aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami pun percaya Tuhan akan selalu hadir serta ikut campur tangan di dalam setiap kegiatan bahkan perjalanan yang kami lakukan. Tutup bungkus lindungi kami dalam keadaan yang ada saat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami serahkan kehidupan kami. Haleluya, amin. Demikianlah renungan pagi di dalam embun pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.